Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan, orang tua dan para guru yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk membuka hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami sudah beristirahat dengan baik dan bangun dengan sehat. Sekarang kami mau membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Allah Roh Kudus kiranya terus menolong memberkati kami sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami diberkati oleh Tuhan dan mendapat kekuatan dari dalamnya. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita melihat bahwa pasal 5, pasal sebelumnya sudah memberi pembelajaran kepada istri. Lalu nanti di bagian berikutnya kita melihat ada pembelajaran kepada ayah, kepada laki-laki, ya, disebut di situ kepada bapak-bapak. Nah, bagian ini mengajar kepada kita sebagai anak-anak. Mengapa hal ini menjadi penting? Rasul Paulus tentu banyak pertimbangan karena pengajaran harus dilakukan secara menyeluruh. Nah, urutan kedua yang diajarkan pada pagi hari ini adalah kepada anak-anak. Anak-anak bukan hanya disarankan tetapi diperintahkan untuk taat kepada orang tuanya. Membayangkan kata taat, saya menggambarkan satu ketika ada anak bernama Aska. Dia tetangga rumah saya. Dia sedang main di kebun belakang di bawah pohon karena dia cukup punya kebun, dan di bawah pohon dia nyaman main di situ. Satu ketika dia sedang main asik di situ, tiba-tiba bundanya keluar dan memanggil dengan agak teriak begitu, Aska, tunduk kamu sekarang, tiarap, jalan ke sini. Aska tidak perlu bertanya apapun, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bundanya. Dia tiarap dan dia merangkak ke arah bundanya. Dia melakukan itu dan tanpa bertanya apapun. Setelah hampir sampai kepada bundanya duduk dan memeluk dia. Nah, itu bundanya memeluk dia dan mengajak melihat ke bagian pohon yang tadi Aska berada di sana. Dan dia katakan, lihat, di sana ada kepala ular yang kalau bahasa Jawanya itu mangklung gitu ke arah dia tadi bermain di situ. Jadi ilustrasi ini memberi gambaran kepada kita bahwa taat adalah mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus, dengan tidak bertanya apa maksud, kenapa harus melakukan itu. Jadi taat adalah satu perilaku atau satu tindakan yang dilakukan sebagai respon dari perintah orang atau subjek yang memerintahkan kepada kita. Rasul Paulus ketika memerintahkan kepada kita dalam hal ini kepada anak-anak, dia tidak memberi alasan kenapa harus taat kepada orang tua, karena pada bagian berikutnya dia berkata,
karena haruslah demikian. Ya memang harus begitu gitu. Kalau dalam bahasa aslinya itu diartikan sebagai baik, artinya baik. Jadi taat kepada orang tua adalah sesuatu yang baik adanya dan tidak baik jika itu tidak dilakukan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Lalu isi perintahnya itu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Karena ini adalah suatu perintah yang penting. Kenapa kok penting? Karena di dalam perintah ini ternyata mengandung janji. Apa janjinya? Di sini disebut sebagai tujuan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi panjang umur kita tidak tahu karena itu rahasia Tuhan, tetapi dengan menghormati orang tua ada janji yang tersirat di sini. Janjinya adalah supaya kamu panjang umur, bukan hanya panjang umur yang sia-sia, hanya panjang umur saja, tetapi tidak pernah menikmati kebahagiaan, tidak pernah menikmati damai sejahtera, tidak pernah menikmati sukacita. Tapi Rasul Paulus mengatakan, bukan saja kamu panjang umur, tetapi juga, bahkan ini menjadi yang utama, kamu berbahagia. Berbahagia itu nanti kita bisa bicarakan pada waktu berikutnya, disebut sebagai sukacita, sebagai damai sejahtera. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kiranya kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Taat kepada orang tua, menghormati orang tua tidak bisa dinego. Karena orang tuaku begini, habis orang tuaku begini, begitu dan lain sebagainya. Karena ini adalah suatu perintah yang penting, yang di dalam perintah ini nyata janji Tuhan supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan dan diingatkan kembali betapa kami berbahagia karena kami diberi orang tua di dalam kehidupan kami. Untuk itu tempatkan di dalam kehidupan kami hormat dan taat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang hari dalam kehidupan kami, di dalam kami berproses hari ini, baik belajar, bekerja, melayani atau apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan adalah sebagai ketaatan kami kepada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin.